Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Namun sebelum itu dilakukan, mari kita ketahui apa sih metode penelitian itu. Menurut Profesor Winarno sendiri, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Namun, menurut dari Muhammad Nasir sendiri, metodologi penelitian ini merupakan suatu penelitian seorang peneliti di mana untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah-masalah yang diajukan atau yang akan diteliti. Dalam asumsinya, metode penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh para peneliti sebelum untuk meneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah dan dapat diharapkan menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan sendiri. Dan untuk pembagiannya sendiri, ada dua metode penelitian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pertama yang kita bahas adalah metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini sendiri adalah upaya seorang peneliti untuk menemukan pengetahuan dengan penyuguhan data dalam bentuk angka. Lah, angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa pada suatu keterangan. Namun di sisi lain, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian jenis tradisional, yang dimana hasilnya penelitian itu berupa angka yang bisa diukur dan dinilai. Tujuan lain yang membantu untuk menemukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi itu juga termasuk pula dalam pembentukan desain penelitian kuantitatif ini sendiri. Setelah mengetahui dari penjelasan definisi dari penelitian kuantitatif itu sendiri, di sini saya akan mencoba menjelaskan di jenis-jenis penelitian dalam kuantitatif. Jadi di metode kuantitatif ini memiliki 3 bagian jenis, yang dimana itu yang pertama adalah komparatif, deskriptif, dan korelasi. Untuk yang pertama kita bahas adalah metode yang komparatif, di mana metode ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan pada setiap variabel yang akan diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami mungkin, sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan variabel yang teliti itu terlihat jelas. Untuk yang kedua adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan diri sendiri, mendeskripsikan diri, apa yang dilihat, diperoleh, dan apa yang dirasakan. Dalam hal ini, peneliti cukup untuk menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata, di mana penulis cukup menggambarkan subjek, objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Untuk yang ketiga sendiri adalah metode korelasi. Nah, jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 2 atau lebih hasil penelitian, membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Lah, berbeda dengan metode korelasi ini, metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. Setidaknya sebelum melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif, untuk para peneliti bisa memilih terlebih dahulu dari jenis-jenis penelitian yang diambil, dan lebih tepatnya menggunakan metode ABAT dari ketiga jenis penelitian di atas. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yakni adalah pembahasan terkait dengan metode penelitian kualitatif. Botgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Danim 2002, dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman
yaitu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Jadi, salah satu tujuan dari penelitian ini tak lain adalah untuk mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang telah terjadi di lapangan, sehingga sebagai bahan kajian lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Serta penelitian ini, metode penelitian kualitatif ini juga menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu, serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Nah, penelitian kualitatif ini adalah jenis metode penelitian yang tergolong modern, di mana berbentuk deskriptif, menggambarkan fakta penelitian yang apa adanya. Setelah mengetahui dari definisi metode kualitatif itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan jenis metode kualitatif, yang dimana terdiri dari 6 bagian jenis, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengalaman alami, fenomenologi, dan grounded teori. Untuk yang pertama adalah etnografi. Nah, etnografi ini adalah suatu metode yang dimana uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sudut pandang pelakunya. Untuk yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, atau suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data. Dari studi kasus ini tadi menghasilkan suatu data yang dimana untuk selanjutnya agar bisa dianalisis untuk menghasilkan suatu teori. Untuk yang ketiga adalah studi dokumen atau teks. Dokumen atau teks ini sendiri merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya tersendiri. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan seperti buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, dan catatan harian, naskah atau artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskahnya itu bersifat otentik ya. Pengamatan untuk yang keempat adalah pengamatan alami, yaitu yang bisa disebut natural observation, di mana pengamatan alami ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu, tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah fenomenologi, di mana penelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai dan memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi ini menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan suatu dasar sikap itu tertentu. Yang terakhir adalah grounded theory. Walaupun studi pendekatan menggunakan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, metode pendekatan grounded theory ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori, di mana teori ini yang berhubungan dengan situasi-situasi tertentu, situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai merespon terhadap suatu peristiwa. Jadi itu adalah beberapa dari jenis-jenis metodologi kualitatif yang kita bisa terapkan untuk para peneliti untuk sebelum menentukan suatu penelitiannya. Setelah mendefinisikan dari kedua metode penelitian yang saya jelaskan, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, di sini ada perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk yang metode kualitatif ini sendiri biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, what, how, and why. Jadi untuk kualitatif ini sendiri itu menjawab tentang apa, bagaimana, atau mengapa pada suatu fenomena tertentu. Sedangkan kalau metode kuantitatif ini sendiri
itu untuk menjawab pertanyaan berapa banyak, how many, how much pada suatu penelitian. Untuk lebih mengetahui dari perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif ini sendiri, nanti aku akan berikan 15 perbedaan terkait dengan perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif yang telah saya sediakan setelah tayangan ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan beberapa penjelasan terkait dengan perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. Saya Junior Farhan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.